Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sahabat Araniri TV di hari ini. Saya Maisal Jannah masih bersama Anda di Spirit Darussalam dengan tema Cita-Cita Darussalam hari ini bersama Prof. Dr. Yusmi Hisabi hari ini yang akan mengisi talk show kita ya untuk kali ini di Spirit Darussalam. Oke, nah hari ini kita kenalan dulu dengan Prof. Yusmi Hisabi hari ini. Selamat datang Prof di Araniri TV hari ini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana selama sudah melihat studio Araniri TV hari ini, apakah ini menjadi satu kebanggaan sebagai seorang rektor pernah menjadi rektor YIN Araniri di tahun 2005 sampai 2009? Ya, ini benar-benar satu pencapaian yang dulu juga kita inginkan bahwa IAIN yang kemudian jadi UIN ini tidak hanya berkaitan dengan retorika harfiah saja, tapi harus didukung oleh teknologi radio, teknologi TV, teknologi lab yang canggih dan sebagainya. Oke, kita hari ini berbincang mengenai cita-cita Darussalam. Boleh Bapak ceritakan sedikit tentang sejarah Darussalam itu sendiri? Baik, kembali kepada bahwa Darussalam ini diciptakan sebagai antitesis daripada Aceh yang perang sebelumnya. Darul Harb ya. Dan Aceh sebagai daerah yang sering perang ini sudah terkenal terutama sekali pada masa Belanda dulu. Pada masa Belanda dulu itu tentu saja berpuluh-puluh tahun ya, dimulai dengan 1873. 18 yang serius sekali 1873 dengan serangan pertama Belanda ini ke Aceh dan mereka kalah pulang lagi. Kemudian 1874 mereka itu berhasil mendarat ya di Bandar Aceh. Baik, dan selanjutnya ini perjalanan sejarah ini dengan Republik Indonesia tahun 45 dan kemudian tahun 53. Ingat, itulah yang menjadi masalah. Karena hubungan komunikasi antara pusat dan daerah, antara Aceh ya dengan Jakarta. Aceh waktu itu pimpinannya tentu saja ulama ya kan, Tengku Daud Beraih. Jadi kemudian cita-cita atau perjanjian ataupun komitmen yang dibicarakan antara pemerintah Aceh, penguasa Aceh waktu itu yang dipimpin oleh Tengku Haji Daud Beraih dengan Bung Karno sebagai memberikan otonomi. Ya, ini yang penting sekali, otonomi atau kualitas khusus Aceh ini yang dianggap bersyariat ini, melaksanakan syariat sebagaimana baiknya, sebagaimana mestinya, dan tetap bahagian daripada Republik Indonesia. Dan ini ketika terjadilah ini konferensi Meja Bundar, Aceh jangankan dia menjadi provinsi, bahkan kemudian dimasukkan ke bagian daripada Sumatera Utara. Jadi Aceh masuk ke Sumatera Utara, ini yang membuat tersinggung kemarahan pada pemimpin-pemimpin Aceh waktu itu, sehingga tahun 53 mendeklarasikan ya, dia menolak kebijakan Bung Karno itu, kebijakan pusat itu, sehingga terjadilah namanya peristiwa Aceh mulai 21 September tahun 1953, dan ini tentu panjang ceritanya. Iya, betul sekali Pak. Jadi Darussalam itu sendiri sudah mulai banyaknya mahasiswa yang datang itu di tahun berapa Pak? Ya, ini kemudian jadi sesudah perjanjian ya, ingat ada misi Hardi. Tahun 59 itu ada misi Hardi, kemudian datang ke Aceh di sini. Hardi ini Perdana Menteri ya, wakil Perdana Menteri kalau ya, pada waktu itu misi Hardi itu yang kemudian menjadikan Aceh ini daerah istimewa. Disinilah mulai sejarahnya, mulai terbentuk kembali daerah istimewa Aceh. Istimewa dalam bidang pendidikan, agama dan adat istiadat. Nah, disinilah ada istimewa, dan kemudian berjalan 59, 60, kemudian baru semua itu yang melawan ya pemerintah waktu itu kembali ke pangkuan Pertiwi. Kemudian ini
Jadi ini kan tahun 59 ya. Ya. Jadi dengan ide itulah maka waktu itu gubernurnya sudah Pak Hashmi. Ya, jadi Pak Hashmi itu juga berkomunikasi yang baik dengan Bung Karno, dengan Presiden. Nah, ini yang penting sekali sehingga Pak Hashmi itu dapat berkomunikasi dengan Bapak Presiden, tentu saja dengan menteri-menteri yang lain, supaya di Darussalam ini dari citra Darul Harb, daerah perang, dan kemudian sudah damai ya. Bagaimana kalau kita membangun satu Darussalam? Darussalam itu negeri yang sejahtera, yang tadi dianggap negeri yang perang, kan masih perang 536, 78 dan sebagainya. Jadi oleh karena itulah disetujui dan diresmikanlahnya itu tanggal 1 September 59 Bung Karno datang kemari tentu dengan rombongannya menekan itu ya kan apa namanya cita-cita Darussalam kan. Jadi Darussalam menuju pelaksanaan cita-cita kan begitu. Teken 1 September 1959. Resmilah Darussalam ini sebagai kampus ya. Nah, ini apa maksudnya ini? Di tempat inilah nanti dididik, dilatih para masyarakat rakyat Aceh, anak-anak Aceh, kemudian mereka itu sudah lebih terdidik, lebih intelektual sehingga perjuangannya tidak lagi berkaitan dengan senjata, dengan kekuatan fisik, tapi mari berjuang dengan intelektual, dengan kecerdasan, dengan diplomasi. Inilah kira yang dia maksudkan dengan munculnya Darussalam. Dan mula-mula itu ada 3 komponen. Universitas Syah Kuala, kemudian IAIN Araniri, kemudian Dayah Tunku Syek Pantai Kulu. Jadi tiga serangkai ini yang diharapkan dapat mendidik anak-anak Aceh, orang Aceh ini menjadi orang-orang menjadi yang alim, menjadi pakar, menjadi diplomat dan sebagainya, yang kemudian mereka itu bisa berjuang di arena yang lebih luas, bukan hanya di Aceh tapi juga di seluruh Indonesia dan bahkan ke seluruh dunia. Jadi dari situlah terciptanya Darussalam sebagai kota mahasiswa ya Pak ya? Iya. Nah, untuk cita-cita apa saja nih yang sudah tercapai di Darussalam sendiri Pak? Semenjak saat itu. Yang pertama sekali secara fisik ya, bahwa 3 lembaga ini 2 berkembang dengan baik. Universitas Syah Kuala, UIN Araniri, bahkan dari institut sudah menjadi universitas. Iya, betul. Itu sudah berkembang baik dan itu sudah setara di dalam barisan nasional perguruan tinggi kita, apakah perguruan tinggi umum atau perguruan tinggi agama yang dikelola oleh Kementerian Agama. Cuma satu lagi ini, Dayah Tunku Syek Pantai Kulu nampaknya ini tidak normal jalannya, artinya dia tidak berkembang seharusnya. Ini sudah menjadi satu pesantren besar di sini yang saya kira atau bahkan dapat menciptakan satu model tersendiri daripada yang disebut dengan pesantren Aceh atau Dayah Aceh yang ada di Pantai Kulu atau yang ada di Darussalam ini, sehingga nanti juga banyak orang datang kemari belajar pesantren di situ. Bukan anak kita pergi ke daerah tentu saja itu boleh ya, tetapi bahwa ada orang lain juga yang datang kemari. Tapi sekarang daerah-daerah besar itu orang-orang kita itu walaupun tidak ada yang di Darussalam, ada tempat-tempat lain di Aceh. Tetapi bahwa sebagian anak kita ingin pesantren modern itu pergi ke daerah-daerah lain, pergi ke Sumatera Utara, pergi ke Pulau Jawa dan sebagainya, ikut di Gontor, macam-macam, ya. Dan bahwa sekarang musim pesantren juga sudah berkembang, cuma yang belum ala di pesantren kita di Darussalam ini. Itu dia ya. Semoga Darussalam menjadi tempat segala kaum muda untuk saat ini ya Pak ya. Nah untuk selanjutnya Pak, adakah yang ingin dibangun kembali nih di Darussalam agar kedepannya menjadi tempat yang diinginkan? Ya tentu saja memperbanyak sarjana, memperbanyak cendekia. Ingat cendekia itu bukan hanya sarjana tapi orang-orang atau orang berilmu yang peduli kepada masyarakat, yang peduli kepada negeri, ya kan? Kemudian juga yang perlu sekali dibina ialah para sarjana atau para cendekia
yang ada pada dirinya itu misi Darussalam, misi damai, ya kan? Bukan misi kontroversi, bukan misi pertentangan, tapi yang saling berdamai, ya kan? Berdamai dengan dirinya, berdamai dengan lingkungannya, berdamai menjadi damai antara pusat dan daerah dan pusat dan sebagainya, bisa menjadi tokoh perdamaian di dalam bisnis, di dalam politik, di dalam budaya dan sebagainya. Ini yang saya kira penting sekali dikembangkan oleh para lulusan akademisi yang dilahirkan di alam Darussalam ini. Ini yang saya kira masih perlu peningkatan, ya, pemfokusan, ya, arah ini harus benar-benar jelas, dan dengan demikian kita bisa berkontribusi. Artinya apa? Kontribusi pengalaman kita dalam konflik dan kemudian kita damai, bisa saja pengalaman ini dapat kita bawa ke daerah-daerah lain di Indonesia ini yang masih konflik, sehingga mereka juga berdamai. Dan bahkan lebih dari itu, kita bisa berkontribusi dari Aceh ini, bisa kita bawa ke Myanmar, ya, ke Rohingya, bisa kita bawa ke Moro. Walaupun orang-orang kita ada di sana, tapi tidak di dalam misi sebagai satu misi Darussalam. Pandangan Bapak sejauh ini tentang Darussalam, cita-citanya sudah terpenuhikah atau masih yang ingin dicapai lagi? Tentu saja, ingat, cita-cita ini tidak pernah dia berhenti, ya, sama dengan orang pesawat, ya, naik kan, sebegitulah. Sama dengan sekolah, mana sekolah yang tertinggi, ya terus belajar itu tidak ada batasnya, sama saja, karena ini alam belajar, ya, tidak ada yang sudah ini sudah pas stop, tidak ada demikian. Masih ada saja kekurangan-kekurangan, ya. Misalnya saja bahwa munculnya, lahirnya begitu banyak sarjana dari Darussalam, seberapa sudah berkontribusi kepada kecerdasan masyarakat kita di kampung-kampung, di pedesaan, di kampung-kampung di Aceh. Betapa sudah berkontribusi lahirnya sarjana-sarjana yang begitu banyak di Darussalam ini kepada kemakmuran masyarakat kita, ya kan? Kemakmuran masyarakat kita di seluruh Aceh. Ingat, kita Aceh ini 5 juta, ya. Bagaimana mereka itu sudah lebih makmur atau bagaimana? Ingat, kita punya kedokteran, macam-macam, kesehatan, perawatan di sini. Tapi seberapa itu semua sudah berkontribusi kepada bertambahnya kesehatan masyarakat kita? Bagaimana gizi mereka? Sudah sadarkah mereka kepada gizi yang baik, kesehatan yang baik? Karena kesehatan yang baik dan gizi yang baik itu juga berkontribusi kepada pendidikan, kualitas pendidikan yang baik. Ini harapan Bapak untuk cendekia dan untuk yang datang meraih cita-citanya di Darussalam ini, bagaimana Pak? Baik, mereka yang datang kemari, saya yakin mereka itu orang yang punya cita-cita, ya, bukan asal sekedar jauh dari kampung, ya. Jangan capek kerja sawah, kerja kebun. Ayo kita ke Darussalam jadi mahasiswa, jadi mahasiswi santai, dapat kiriman tiap bulan. Kan ada yang begitu, yang beasiswanya dari orang tuanya, yang bahkan beliau-beliau itu sangat-sangat melarat, ya. Harus banting tulang. Oleh karena itu, siapapun yang kemari seharusnya harus mengemban cita-cita mulia, cita-cita suci daripada didirikannya Darussalam ini untuk kemaslahatan kita bersama. Kemaslahatan masyarakat Aceh, kemaslahatan masyarakat Sumatera, kemaslahatan masyarakat Indonesia, ada bagian di mana masyarakat Indonesia, sehingga bisa berkontribusi lebih luas. Oleh karena itulah, saya kira bagi siapa saja lulusan alumni daripada yang belajar atau yang mengajar di Darussalam ini tidak berbuat lebih baik ke depan di lingkungannya, di masyarakatnya, itu dianggap orang tidak jujur, ya, tidak setia, tidak mengemban misi suci daripada Darussalam ini. Maka siapapun di antara kita itu harus sadar bahwa beban itu, kenapa kita bisa lulus di sini, bisa sekolah di sini, ingat, itu semua dukungan daripada seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya rakyat Aceh, ya kan, ingat. Seberapa, ingat, kalau kita anggap SPP mahasiswa itu berapa persen daripada biaya pendidikan dapat ditanggung oleh SPP? Tidak. Itu semua dukungan pemerintah, dukungan pajak, dukungan masyarakat, dukungan orang kaya, orang-orang lain dan sebagainya, dukungan keluarga kita. Ingat,
seberapa pencapaian pribadi itu umumnya lebih besar didukung oleh di luar pribadi kita, sehingga kita bisa menjadi sarjana, bahkan menjadi pakar dalam bidang tertentu. Jadi untuk para cendekia ya, untuk datang ke Darussalam mendapatkan cita-citanya mereka, jadi mereka harus bawa pulang ke kampung halaman mereka masing-masing, Pak ya, Betul. dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Betul. Seperti ya Pak ya. Betul. Oke, nah sahabat Araniri TV, di hari ini sudah usai ya perjumpaan kita dengan Spirit Darussalam bersama Prof. Yusni Sabik. Terima kasih Pak untuk hari ini. Terima kasih. Semoga yang Bapak sampaikan, harapan Bapak, cita-cita untuk Darussalam ini bisa tercapai ke depannya ya. Dan mudah-mudahan Darussalam ini menjadi kota mahasiswa, cendekian lahir cendekia baru gitu ya Pak ya. Dan mereka bisa pulang ke kampung halaman mereka masing-masing dengan membawa berbagai ilmu dan diajarkan di kota mereka masing-masing. Terima kasih untuk hari ini sahabat Araniri TV, saya Maisal Jannah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.